question. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin rahimakumullah, yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga kita pada hari ini bisa berjumpa walaupun dalam keadaan online. Kita dapat bertatap muka. Sejatinya bersyukur itu adalah untuk diri kita sendiri, karena sesungguhnya Allah itu sudah maha kaya, maha mulia, dan juga maha segalanya. Maka kalau kita bersyukur, itu akan kembali kepada kita lagi. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan terbaik dan sosok yang sangat mencintai umatnya. Dan beliau adalah sosok yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Semoga kita yang mengikuti beliau termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, mendekati hari Lebaran ini, mari kita terus tingkatkan ketaatan kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita. Mari kita lebih giatkan lagi amal ibadah kita, sehingga kita nanti benar-benar keluar dari bulan Ramadan dan masuk ke bulan Syawal dalam keadaan bertakwa. Sebagaimana tujuan dari berpuasa adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Para hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami mendapatkan judul yang sangat menarik, yaitu mengenal hakikat Idul Fitri. Nah, para hadirin, sebelum kita menuju ke hakikat Idul Fitri itu apa, kita harus tahu dulu apa makna dari Idul Fitri. Idul Fitri berasal dari dua kata, yaitu Id dan Fitri. Id dan Al-Fitri. Secara bahasa, Id berasal dari kata ada ya'udu, yang artinya kembali. Kenapa hari raya disebut Id? Karena hari raya terjadi secara berulang-ulang, dimeriahkan setiap tahun pada waktu yang sama. Jadi hari raya disebut Id karena dimaksudkan berulang-ulang setiap tahun dan dalam waktu yang sama, yaitu kalau hari raya Idul Fitri berarti 1 Syawal, kalau Idul Adha berarti 10 Dzulhijjah. Ibn al-Arabi mengatakan samiyal Id Aidan li'annahu ya'udu kulli sanatin bi farahin mujaddad. Hari raya dinamakan Id karena berulang setiap tahun dengan kegembiraan yang baru. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, itu dari satu kata Id, yaitu artinya kembali. Kemudian kita lihat kata berikutnya, yaitu Al-Fitri.
Kata fitri berasal dari kata aftara, yuftiru, yang artinya berbuka atau tidak lagi berpuasa. Nah, di sini disebut Idul Fitri karena hari raya ini dimeriahkan bersamaan dengan keadaan kaum muslimin yang tidak lagi berpuasa Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, bunyi hadisnya seperti ini, para hadirin. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudahin nas, rawahu Tirmidzi. Dari Aisyah bahwasanya ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idul Fitri adalah hari ketika orang berbuka puasa, dan Idul Adha adalah hari ketika orang menyembelih kurban. Hadis riwayat At-Tirmidzi dalam sunannya, kitab Saum, hadis nomor 802. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita satukan secara bahasa, Idul Fitri itu artinya adalah kembali berbuka. Karena apa? Karena kaum muslimin pada waktu itu sudah tidak lagi berpuasa. Setelah selesai bulan Ramadan, masuk ke 1 Syawal, Idul Fitri, kembali berbuka lagi setelah berpuasa 1 bulan penuh. Jadi Idul Fitri artinya bukan kembali suci ya. Nah, kapan kembali sucinya? Nah, mari kita bahas sebentar. Ulama salaf mengatakan kepada sebagian saudaranya ketika melaksanakan sholat Id di tanah lapang. Beliau berkata seperti ini, hari ini suatu kaum telah kembali dalam keadaan sebagaimana ibu mereka melahirkan mereka. Nah, ini perkara ini dibawakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataif Al-Ma'arif halaman 373 dan 374. Para hadirin rahimakumullah, perkataan ini seakan-akan membenarkan yang dimaksud kembali suci. Namun bukan karena kita sekedar berjumpa dengan Idul Fitri lalu kita kembali suci. Perkataan ini dimunculkan oleh Ibnu Rajab karena begitu banyaknya pengampunan di bulan Ramadan dari amalan yang kita lakukan. Apa saja amalan itu? Mulai dari amalan puasa. Puasa Ramadan itu bisa mengampuni dosa kita. Kemudian salat malam atau salat tarawih. Kemudian menghidupkan Lailatul Qadar. Dan juga banyaknya kita memohon ampunan kepada Allah di bulan Ramadan. Itulah yang menyebabkan kita seolah-olah keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru lahir. Akan tetapi tentu saja perkataan di atas bukan ditujukan kepada orang-orang yang tidak sholat atau sholatnya bolong-bolong di bulan Ramadan. Bukan juga bagi orang yang tidak puasa, apalagi orang yang malas sholat tarawih, bahkan malas menghidupkan malam Lailatul Qadar, atau enggan mencari maaf, mencari ampunan Allah di bulan Ramadan itu, maka ia tidak kembali suci. Nah, para hadirin, itulah ketika Idul Fitri kita kembali berbuka, namun bukan kembali suci. Nah, yang suci itu apa? Yang tadi, yang berpuasa dengan sungguh-sungguh, kemudian melaksanakan sholat lail atau sholat tarawih, kemudian menghidupkan malam Lailatul Qadar, dan banyak memohon ampunan kepada Allah. Maka dia ketika keluar dari Ramadan benar-benar menjadi orang-orang yang seperti bayi baru lahir, suci, kembali ke fitrahnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, namun kita tidak tahu apakah amalan kita diterima atau tidak. Karena itu, terkait dengan diterimanya amalan kita atau tidak, kita hanya bisa berharap dan berdoa
memohon kepada Allah agar amal yang kita lakukan diterima oleh Allah. Amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Seperti inilah orang-orang yang dilakukan orang-orang soleh pada masa dulu. Mereka tidak memastikan amal yang diterima oleh Allah, namun yang mereka lakukan adalah memohon dan berdoa kepada Allah agar amalannya diterima. Maka dari itu, ketika masuk bulan Syawal, 1 Syawal, Idul Fitri, bertemu dengan sesama muslim, mereka saling mendoakan. Jadi ucapannya bukan minal aidin wal faidin, tapi ucapannya apa? Saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Yang artinya semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian. Ini sekilas pengertian dari Idul Fitri, dan juga kenapa kita menjadi orang yang seperti baru lahir ketika masuk bulan Idul Fitri. Nah, marilah kita masuk ke pokok utamanya, yaitu hakikat dari Idul Fitri. Apa sebenarnya hakikat Idul Fitri itu? Menurut Profesor H.M. Bahrun, hakikat perayaan Idul Fitri adalah perayaan kemenangan iman dan ilmu atas nafsu di medan jihad Ramadan. Ini adalah hakikat dari Idul Fitri menurut Profesor H.M. Bahrun, yaitu apa? Kemenangan iman dan ilmu atas nafsu di medan jihad Ramadan. Maka bukan sembarangan. Kemudian ada juga pendapat lain. Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairami dalam kitabnya Hasyiah al-Bujairami al-Khatib, beliau memaknai esensi hari raya bukan sekedar tentang pakaian baru dan sesuatu yang serba baru. Meski pada dasarnya dianjurkan. Ini disunahkan menggunakan pakaian baru. Rasulullah bersabda itu mengenakan pakaian terbaik. Terbaik itu tidak harus baru. Kalau kita mampu, kita bisa beli yang baru. Tapi kalau nggak mampu, pakailah pakaian terbaik yang ada. Jadi kita keluar dari rumah menuju sholat Id, kita pakai pakaian terbaik. Kalaupun tidak baru, itu adalah pakaian terbaik kita. Jadi jangan sampai memaksakan diri dengan hutang kesana sini hanya untuk membeli pakaian baru. Nah, pada hakikatnya bukan itu maksud dan makna dari hari yang sungguhnya. Syekh Sulaiman mengatakan, faedah Allah SWT menjadikan 3 hari raya di dunia untuk orang-orang yang beriman, yaitu hari raya Jumat, hari raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Semua itu dilakukan setelah sempurnanya ibadah dan ketaatan mereka. Dan hari raya bukanlah bagi orang yang menggunakan pakaian baru. Ini hari raya bukanlah bagi orang yang menggunakan pakaian baru. Namun bagi orang yang ketaatannya bertambah. Idul Fitri bukanlah bagi orang-orang yang berpenampilan dengan pakaian dan kendaraan. Namun Idul Fitri hanyalah bagi orang-orang yang dosa-dosanya diampuni. Betapapun demikian, ini para hadirin rahimakumullah, walaupun demikian sah-sah saja menggunakan pakaian baru untuk menyambut hari raya Idul Fitri. Artinya boleh kita memakai pakaian baru, asalkan tadi tidak sampai berlebihan hingga kita hutang ke sana sini hanya untuk membeli pakaian baru. Karena hakikatnya Idul Fitri bukanlah tentang hal-hal yang semuanya serba baru, pakaian baru, kendaraan baru, sandal baru, dan lain sebagainya. Namun itulah, Idul Fitri hanyalah bagi orang-orang yang ketaatannya bertambah dan orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Pakaian baru itu kita simbolkan sebagai dari bersihnya hati, dan sebagai apa? Sebagai syiar Islam ketika hari raya Idul Fitri.
Namun alangkah baiknya kalau hal-hal baru itu kita imbangi dengan melaksanakan dan mengutamakan ibadah di bulan Ramadan. Jadi dari awal Ramadan niatnya kita ibadah Ramadan, ibadah di bulan Ramadan, disempurnakan Ramadannya. Kenapa? Kita menanti Ramadan setahun lagi. Jangan di awal Ramadan sudah memikirkan Lebaran, sudah memikirkan kepatuku kelambian iki, sepatu iki dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Yang dipikirkan adalah ibadah kita di bulan Ramadan dulu. Setelah Ramadan selesai, ibadahnya sempurna, nah kita baru menyambut kemenangan di hari Idul Fitri. Itulah hadirin sekalian. Nah, kita kesimpulannya adalah sebagai penutup kita simpulkan, kesimpulannya yaitu makna Idul Fitri bukanlah kembali suci, akan tetapi kita kembali berbuka puasa setelah sebulan penuh kita berpuasa di bulan Ramadan. Hari itu kita kembali berbuka setelah berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Itu kesimpulan yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua, kembali suci seperti kita baru lahir dari rahim ibu kita, yaitu adalah bagi orang-orang yang benar-benar melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, puasa Ramadan dengan sungguh-sungguh, kemudian melaksanakan ibadah sholat taraweh atau sholat qiyamul Ramadan atau sholat lail, kemudian bersungguh-sungguh ketika menyambut malam Lailatul Qadar, dan yang terakhir banyak memohon ampunan kepada Allah. Dan itulah ketika kita kembali suci, yaitu dengan melaksanakan hal-hal itu. Dan yang terakhir kesimpulannya yaitu hakikat Idul Fitri bukanlah memakai pakaian baru atau sesuatu yang serba baru. Namun esensi dari Idul Fitri adalah kemenangan pada iman dan ilmu atas nafsu pada bulan Ramadan, serta bertambahnya ketaatan kita kepada Allah dan diampuninya dosa-dosa kita. Itulah para hadirin sekalian, kita bisa mengenal hakikat Idul Fitri. Kiranya demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan pengetahuan kita dan menambah semangat kita dalam beribadah di bulan Ramadan, dan juga lebih berhati-hati ketika menyambut kemenangan di hari raya Idul Fitri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.